Ada kereta kebunnya, Bu. Hah? 4 tipe jemaah umroh. Sing pertama nih dhewe. Sing ngarepe dhewe, terus dhewe, terus merah, hijau. Heeh, 4 iki aku. Delok 4 iki. Nggih. Iya, cakep. Sini. Wes. كم العدد عندك يا طيب؟ مع بس برضه مع بس عندي انا كراتش الله كذا شويه مسافه كم واحد؟ Bapak. هذا التاسع مره يقول نعم كل يقولون استاذ علي يا فهد باصات بس ما؟ لا كل دور سيارات صغيره فرات اقسم بالله Sampai Madinah. Alhamdulillah. Punya cerita, nanti tak ceritain. Aku mau beli setirnya itu, Setirnya di kiri di. Diharap setir kiri bukan kanan. Untuk pedis ya? Oke. Nah, ini mau ke hotel kita, Cik. Lihat. الو الو اللي تحت طيب يوم كثير كذا ايوه طاليان هذا ما كيف والله ما ادري هو ايش ما امسيتي هو شغال شغال ها؟ ايوه هذا شغال يجي ولا ما يجي؟ جاك جاك ما يجي ما يجي جاك 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 satu dua cek 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 satu dua cek cek
Maroh. Kalau mau ambil sawi dua ini apa? Ini ya? Ada sawi. Untuk Odis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Di siang hari ini di Indonesia sudah malam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita bisa menginjakkan kaki kita ke tanah suci Madinatul Munawwarah ini dengan selamat, dengan penuh kebahagiaan, tidak kurang apa-apa. Alhamdulillah. 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 Kata Nabi, barang siapa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Kanjeng Nabi, faqad adda syukrahu, maka dia telah membayar rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh seseorang bisa sampai ke kota Madinah merupakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah anugerahkan kepada hamba tersebut. Walaupun Matikan dulu ya, nanti lagi. jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu ya. Balas betul? Ya, ini sebentar lagi kita akan masuk ke perbatasan. Sebelah kanan kiri ada. Nah, ini batasnya kota Madinah ini ya. Ini. Mari kita doa bersama-sama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kecintaan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita diberi kebaikan di kota Madinah Munawwarah ini dan dijauhkan dari seluruh kejelekan di kota Madinah Munawwarah ini. Amin, amin. Doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Inna hadza haramu rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alhu biqayatan minan nar. Allahumma inna as'aluka min khairiha wa khairi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahlaha. Allahumma habibni ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa kita ini menjadikan kebaikan bagi kita selama Amin. di kota Madinah Munawwarah. Jemaah yang dirahmati Allah, tentunya setiap orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan waktu yang longgar, wajib bagi seseorang hamba tersebut untuk mensyukurinya. Tidak hanya cukup dengan membaca hamdalah saja yang tadi sudah kita sampaikan, tapi diteruskan lagi dengan apa? Menggunakan kenikmatan yang Allah berikan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kenikmatan bisa ziarah ke kota Madinah. Kangge ngapalke, Pak. Ini oh berarti kesini. lurus mawon nggih. Oh, lurus nggih. Niki kersane gambe mboten belok-belok, kula ambilkan mriki lempeng menuju Masjid Nabawi nggih. Lurus. Awas ya. Sik. Sik.
derajat. Handphone bisukan sih. Modal mereka sakit cuma yang pertama mereka mau bingung. Coba kok, gue mana gini mending ayo kita ngambil buku sih. Orang maksudku, ya astagfirullahaladzim. Kijang ya ono persis soalnya. Oke. Oh, Innova. Sama. Sabar ini ujian. Ujian. Lupa jangan tinggi. Aku ini mau itu. Tidak apa-apa, deket. Aku semangat. Semangat. Apotek terdekat mana ya, Tatu? Dalam? Apotek. Apotek. Nanti di Tapi sih, aku mungkin kebanyakan tipis-tipis jadi ininya kayak gak enak itu kalau cari buat apa ya gimana piring gitu gesek-gesek kan kalau tipis-tipis terus sih belum malah kita sampai ustaz. Oh itu Enggak weh, pulangi. Jangan. gimana? Kalau nyamuknya aja apa patennya aja apa obat pak gentamicin gitu. Ki pintu berapa gitu? Alhamdulillah. Pintu 15. nomor 15 ya, pintu 15. Wes. Syuting terus. Nomor satu mana? Dia mau banyak anggur ya? Ini kasih kabel. Iya. Lihat Pak Jajan arah sana lihat. Rauda. Oh, Saya kupa hijau makanya. ini jalan berarti harus mobil ibadah nih. Iya. 20 kalinya. Tapi belum dapat akhlak. Oke, kembaliin sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling penting kacamata. Oke. Terus mau hotelipun Salinia Golden. Mau saya ngambil jalan yang paling gampang keluar hotel Lempang dugi mriki.
Nah, makanya jangan pun apal pedalan mriki nggih saged. Oke, jadi hotel tadi ke kanan, maka ke kiri tembusin mriki nggih saged. Cuma kalau ngambil yang paling gampang ke kanan, lurus mentok menuju Masjid Nabawi, pintu nomor 15. Pojok nggih pintu 15, niki nggih nomor 15. Monggo jenengan sesuaikan. Nanti pertama nanti lewat mriki mawon. Kesana apal, enjang tinggal mriki. Nek mriki tokone tasnya gede, nek mriki kanan kiri toko sedaya. Nah ini alhamdulillah Bapak Ibu bisa sampai di Madinah masih sore. Bisa dari awal 3 hari komplit. Biasanya sebagian pesawat di Jeddah jam 5 sore, di Madinah jam 2 malam. Maghrib bisa pun kelewat, mangke sholat subuh. Ini alhamdulillah maghrib jenengan sudah di Masjid Nabawi. Ini mumpung jenengan teng mriki pas tasik sepi, nggih. Panjenengan saged teng Raudhah sering, teng Masjid Nabawi teng ngajeng saged. Jadi kesempatan mangke teng Mekah juga tasik sepi. Yang laki-laki 24 jam, kalau yang perempuan sehari 3 kali. Nah untuk ke Raudhah besok pagi jam 7 pagi sudah kumpul di lobi. Habis sholat subuh pulang sarapan siap-siap jam 7 sudah di lobi. Perempuan semua, laki dan perempuan. Nah, terus untuk tempat sholat yang ibu-ibu ini langsung tempat sholat ibu-ibu. Ngambilnya dari pintu yang depan masuk ke kiri saged, atau dari yang belakang nanti masuk ke kanan di saged. Oke, bisa milih. Kemudian yang laki-laki bisa ambil sana yang tengah ataupun maju lagi nanti depan belok kiri. Yang laki-laki untuk sholat 5 waktu. Kalau yang ibu-ibu mau ke Raudhah pintu 25 sana agak ke timur pintu nomor 25. Kalau yang bapak-bapak masuk dari semua pintu bisa masuk ke Raudhah. Kecuali kalau jam 11 malam ditutup, bapak-bapak ke Raudhahnya harus lewat pintu 1. Mall mriko melipir belok kiri. Yang bapak-bapak 24 jam. Kalau yang ibu-ibu sampai jam 11 malam. Nah ini karena masih hari pertama, saya mohon yang ibu-ibu bareng-bareng ya sholat maghrib. Nah ini makan malam habis maghrib sudah siap nopo langsung pulang dahar nopo bablas ke isya ambil wangsul eman bablas ke isya mawon. Oke, kalau nitip niki ada yang sepuh-sepuh simbah-simbah ibu-ibu. Kula suwun yang ibu-ibu sareng-sareng ya. Kula nitip langsung isya, setelah isya baru pulang ya. Jadi kalau ini lagi agak jauh masalah. Oke, langsung saya niki maghrib bablas isya, bablas isya ambil kondur sareng-sareng. Nek wonten sing batal mangke teng lebet wonten niki omah-omahan niku tempat wudu, tapi mlebete saking lebet sing ibu-ibu. Niki nggih wonten niku tapi kedah mlebet tempat arena salat perempuan itu. Oke, kula nitip sing ibu-ibu, yang bapak-bapak bisa bareng sama saya. Kontrol dulu, kontrol. Gerakan siapa yang salah? 13. Kalau nanti mau nyoba sendiri ya bisa nggak monggo. Kalau nanti malam mau ada yang mau ke Raudhah sendiri, coba. Kalau yang sepuh-sepuh jangan dulu. Kalau harus ada yang muda. Kalau bisa dibimbing ada ustazahnya. Kalau nanti malam pengen ke sini dulu ya enggak masalah. Untuk 25 ya. Tunggu, ya Ibu. Makan dulu, makan bimbing atau bimbing, makan dulu dengan kami.
ahli jannah insyaallah. Amin. Ahli surga. Amin. Ketok tekan jawab salamin. Saya lari ke atas bawah berlima. Boleh rahmati Gusti Allah. Amin. Kudunya please rahmati Gusti Allah. Ya Allah, mari. Ora gampang lek Romo. Mari bersama-sama kita awali perjalanan di pagi hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dijadikan perjalanan kita ini perjalanan penuh barokah, perjalanan yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita membaca doa bepergian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana hadza sakhkhara wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana wa tuwi 'anna bu'dahu warzuqna fihi as-salamata fil badani wal mali wal ahli wal waladi. Allahumma inna na'udzu bika min wa'sa'i as-safari wal munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Allahumma sallimna wa sallim minna wa ruddana salimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah hari ke 3 saya ngomah ini. Bapak rumah wis lali omah, gak ngerti dino kepiro. Jamaah yang dirahmati Allah, bahkan dulu sebelum ada pembangunan ini, semua di area Masjid Nabawi itu kurma semuanya. Bahkan isinya yang di dalam itu yang dulu, yang sekarang ada apa namanya payungnya, dulu itu isinya pohon kurma semuanya. Jadi di sini sangat subur sekali dengan pepohonan kurma. Beda dengan di Makkah Al-Mukarramah. Dan Madinah ini setelah Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah ini, dulu Madinah dinamakan kota Yathrib. Yang mana di kota Yathrib ini dulu ada wabah penyakit namanya homa, penyakit panas. Setiap masuk orang ke Madinah mesti dia akan panas, ya tahu, demam. Dan akhirnya ketika Rasulullah masuk bersama Sayyidina Abu Bakar, itu Sayyidina Abu Bakar terkena penyakit homa, sehingga akhirnya Rasulullah SAW melaknat para pemimpin kafir Quraisy, diantaranya Utbah bin Rabi'ah, ya Ubay bin Khalaf dan lain sebagainya, karena telah mengeluarkan Rasulullah dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju ke daerah yang ada wabah penyakitnya.
Setelah melaknat, Rasulullah berdoa ke 8, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya masjid yang pertama kali dibangun dengan asas ketakwaan itu lebih patut untuk kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang senang bersuci. Sungguh Allah Zat yang maha suka dengan kesucian. Ya, ini masjid yang dimaksud ayat ini adalah Masjid Quba ini. Di antara keistimewaan Masjid Quba ini kata Kanjeng Nabi ada beberapa hadis. Di antaranya yang paling syadid, yang paling berat, barang siapa tatahhara fi baitihi, bersuci dari rumahnya. Nah, kita rumahnya mana, Bu? Dengan Jeporo. Bersuci dari Jeporo apa dari sini? Dari hotel ya. Dari hotel kemudian menuju ke Masjid Quba. Fasalla fi sholatan, kemudian sholat di dalamnya, sholat apapun sholatnya, maka sholatnya di 2 rakaat diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ganjaran umroh. Ya, ganjaran umroh tanpa sa'i, tanpa tawaf. Luar biasa. Ya, jadi dengan durung umroh mesti untuk umroh sih. Di hadis lain menyatakan walaupun tanpa harus berwudu dulu dari rumahnya tetap mendapatkan fadilah umroh, tapi kita tetap mengambil yang lebih berat. Masjid Quba ini, jamaah yang dirahmati Allah, dulu kecil sekali, sekarang sudah lebar. Ya, bisnya dilihat di depannya ada tulisan doanya aja. Ini saya kasih bendera juga bisnya. Ya, sudah siap jalan? Sudah semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Jalan bareng-bareng yuk. Jajan. Dengan mandi ya, Pak. Oh, Alia. اتكلم تفضل اتكلم. No, sorry. اليوم خميس اليوم. Semangat, Nur Alia. Yuk, Pak. Semangat, Pak.
Sudah. Ya. Yang batal wudhunya siapa? Batal wudhunya. Full sendiri, batal wudhunya sendiri. Ada batal sini. Ada batal sini. Dan batal betul. Batal wudhunya batal. 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 Ingat segala-segala yang bapak-bapak yang nggak batal masuk sini, ini ya. Nanti selesai sholat tunggu di sini lagi ya. Selesai sholat tunggu sini lagi. Yang ibu-ibu tidak batal langsung lurus sana, nanti belok kiri masuk. Lurus itu toh ada lorong itu ke kiri. Nanti pintu masuk ibu-ibu di situ. Selesai sholat langsung ke sini. Ya nanti saya bawa bendera di sini. Yang belum ada wudhu ikut saya. Paham ya? Yang ibu-ibu lurus mawon, ini lurus itu toh, langsung belok kiri. Langsung masuk pintunya. Yang batal wudhunya ikut saya. Udah besar Pak. Kepengen? Kepengen apa buatan? Gak semangat ya. Rakyat Pak. Gak yakin kalau tawaranku. Gak mungkin. Mungkin Bu. Mau dah, kalau mau tak kasih tahu. Mau Pak, kulo Pak Mas Ya, nggih. Amin. Mas Bimo. Kata Kanjeng Nabi, ya. Man shalla ala janazatin falahu qirat wa man tasyayya'a janazatin ila qabrihi falahu qiratan. Sapa wonge gelem salat jenazah maka dia mendapatkan 1 qrat. Dan barang siapa mau mengantarkan jenazah sampai kuburannya, maka dia mendapatkan 2 qirat. Sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, 1 qirat itu berapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada di dalam riwayat menyatakan, zahab mislu jabalil Uhud. Emas seperti gunung Uhud. Syaratnya apa tadi? Salat jenazah. Ngantar sampai Makbarah. Salat jenazah ento sak gunung Uhud, ngantar sampai Makbarah ento sak gunung Uhud. Lah jenengan niki ini saben bar salat fardu ana salat jenazah, ada salat apa mboten? Salat. Nah, ora salat gak ento sak Uhud. Kuwi nak sak Uhud ya, kuwi salate nak teng omahe awake dhewe. Nak salate teng Masjid Nabawi dikali 1000 ya, hanya pasukan besi, perisai besi sama 50 pasukan pemanah. Ketika itu Rasulullah berangkat dari Madinah pas hari Jumat. Selesai Jumatan Rasulullah khutbah memberi semangat kepada pasukannya. Pas berangkat di pertengahan jalan ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak terima dengan sikap Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Melakukan pembelotan. Pasukannya yang sejumlah 300 pasukan dibawa balik ke kota Madinah. Jadi tinggal berapa Bapak Ibu? 700 pasukan. Melawan berapa? 3.000 pasukan. Benora turu. 3.000 melawan 700 pasukan. Ya Allah. Kira-kira bagaimana itu ya? Kalau kita 700 melawan 3.000 wis pikir sih. Balik kanan balik. Nah, kalau ini nyetor nyawa ngomongnya itu. Kalau Rasulullah SAW tidak, tetap jalan. Sesampainya di medan peperangan Uhud ini bisa dilihat sebelah kiri depan Bapak Ibu itu ada gunung kecil. Nah, itu namanya Jabal Ainain, gunung 2 mata. Sekarang dinamakan dengan Jabal Rumah, gunung para pemanah. Sampainya di sini Rasulullah mengutus sahabatnya yang bernama Abdullah bin Jabir
untuk memimpin pasukan pemanah yang jumlahnya 50 pasukan ditaruh di atas gunung ini, gunung pemanah ini. Dan Rasulullah pesan, wahai Jabir, Abdullah bin Jabir, engkau gak boleh turun walaupun keadaan apapun, kecuali setelah engkau menerima surat resmi dariku. Unawis ono iskane Pak Evo, nembe kon turun Pak Evo. Tak ono iskane gak ento Pak Evo. Akhirnya benar, di situ ternyata keadaan pasukan pemanah di atas ini sangat strategis sekali. Dari atas memanain ke bawah. Pasukan kaum kafir Quraisy dari depan sana. Jadinya bisa langsung menghantam mundur kaum kafir Quraisy. Ketika itu mundur beneran. Namun salahnya dari kaum muslimin ketika melihat barang rampasan ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy, yang di bawah ngerampas, sing dhuwur mosok meneng wae. Kepengen Pak Yasri, ya toh. Akhirnya mudun. Ya toh. Rebutan harta rampasan, yang tinggal hanya 7 saja di atas. Di antaranya adalah komandan mereka yang bernama Abdullah bin Jabir. Ketika di atas hanya 7, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam mimpin pasukan kuda dari orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya 200 pasukan, lari kenceng. Wah, melayune kuda karo melayune menungso. Kamu lari sama kuda, cepet mana Mas? Kuda. Cepet kuda, langsung muter naik ke atas, dihabisin semua yang di atas, kemudian turun ke bawah, habis yang di bawah. Akhirnya kaum muslimin ketika di peperangan Uhud ini banyak yang meninggal dunia. Ada sekitar 70 sahabat yang meninggal dunia. Namun sebenarnya ini merupakan sudah takdir jalan dari Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan kaum muslimin ini menjadi syuhada, syahid fi sabilillah. Sampai Allah menyatakan di dalam surah Al Imran ayat 144, Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidhu minkum syuhada. Sesungguhnya hari kekalahan, hari kemenangan aku putarkan di antara kalian itu supaya kami mengetahui mana yang beriman dan kami mengambil salah satu dari kalian sebagai syahid fisabilillah. Maka Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian siap disuntik Bapak Ibu. Lambaikan tangan. 1, 2, 3. Nur Alia dadah. Nanti dikirim ke rumahnya masing-masing sama Pak Boma. Nanti tak bisa tak disini tak? Mas Roto nggak mau turun nih. Haji Indonesia tasbih zaitun, zaitun Madinah. Wah, top ya.
ketutupan itu. Ketutupan ini aku bangsa dia. Emang ben adem kok. Sama motor itu marah. ترضاها فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Wahai Muhammad, aku sering telah melihat mukamu menengadah ke langit, memohon kepadaku supaya aku pindahkan kiblatmu ke kiblat yang engkau ridhai. Maka sekaranglah wahai Muhammad, pindahkanlah pandanganmu menuju kiblat yang engkau ridhai. Dan dimanapun kalian berada, maka menghadaplah ke Baitullah Ka'bah al-Musyarrafah. Pada saat itu memutarlah 90 derajat, ya, dari arah selatan, 90 derajat ya, dari arah utara menuju arah selatan. Di rakaat kedua. Kemudian selesai sholat, untuk mengenang terjadinya pemindahan kiblat ini, Ummu Bishr mewakafkan tanahnya untuk dibangun sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Dua Kiblat, dan sekarang ada di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian. Masjid Dua Kiblat itu kiri depan. Kelihatan apa enggak yang belakang? Ya, ada menaranya dua, warnanya putih. Itu Masjid Dua Kiblat. Ini hanya monumen saja untuk mengenang kepada kita semuanya bahwasannya disinilah tempat dipindahnya kiblat kita, awalnya dari Baitul Maqdis menuju ke Masjidil Haram Ka'bah al-Musyarrafah yang ada di kota Makkah Mukarramah. Namun di sini masjidnya di dalamnya kiblatnya tidak ada dua loh ya. Masjidnya tetap kiblatnya satu karena dulu terjadinya belum ada masjidnya. Dan di sini seperti masjid biasa saja, cuman ini mengandung sejarah. Kebanyakan jamaah tidak turun di sini. Ya, karena biasanya wis mepet waktu niku karo dhuwur. Sudah jam 11:30. Kalau kita mudun di sini, turun sini, gak entuk dhuwuran di Masjid Nabawi. Milih sini apa Masjid Nabawi? Nabawi ya. Nanti kita akan berhenti sejenak. Berarti suwe-suwe maunya. Hasan Yusawirun. Nah ini Masjid Dua Kiblat. Kita langsung jalan, meneruskan perjalanan menuju ke Khandaq. Ini di Madinah ini luar biasa kotanya Bu. Walaupun kotanya gersang tapi ada air terjun. Mau lihat air terjun Madinah sebelah kiri ini. Masih Sam, tuh lihat tuh sebelah kiri tuh. Ada air terjun tuh. Oh hebat Madinah ini ya. Subur, ada air terjun buatan. Air terjun bener. Buatannya Gak apa-apa, betul. Ngerti kalau ini lebih ngerti Indonesia ini nek mas sanget ya. Saben desa mesti ana air terjune. Iki wong Arab kepengin punya air terjun sampai bikin seperti ini. Ya toh. Itu ada pompanya di bawah, naikin bawah lagi, naikin bawah lagi. Daripada pergi jauh ke Indonesia, cukup di sini. Ya, air terjun. Jamaah yang dirahmati Allah, perjalanan kita teruskan menuju ke Masjid Sab'ah atau Masjid 7. Kalau di Jawa Barat ada gunung Bogor Salak. Salak. Ini Gunung Salak, Lu'ain, KK. Salak. Nah, disinilah ini ada masjid sebelah kiri atas itu Masjid Fatah Al-Fatah. Dan di bawah ada Masjid Salman Al-Farisi. Dihapus semuanya, dulu ada 7 masjid, sekarang tinggal 2 saja, diganti masjid besar oleh orang Arab Saudi. Soalnya orang Arab Saudi ini gak senang dari situs sejarah. Ini sing anyar-anyar. Disinilah dulu terjadi peperangan Khandaq. Ini
bukit. Di jalan inilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat parit sepanjang hampir 4 kilo memutari kota Madinah. Dan pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukan beliau yang berjumlah 3.000 pasukan itu dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy dan orang Yahudi sebanyak 10.000 pasukan. Terus bingung seperti apa Rasulullah. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita berangkat sholat, foto dulu ya. Nah, wis sholat tuh butuh tenanan. Nyata itu tenanan. Sana apa sana? Kena isinya aja bang. Ibu-ibu, bapak kesannya ini. Bapak belakangnya sana aja. Bumbung aja, enggak nih? Ya. Ya. Ada bu. Ya enggak. Nggih, Dap. Ki Mbah. Sik Mbah pegangan. Lah dipegang riyen Mbah. Nah, Bukan sare to, Pak? daerah. Pak Evo mau difoto? Ya. Ini nanti mau dikirim no ya? Ya. Gantian Pak ya. Aku naik kelana. Mau susu. Itu apa? Siap. Oh kalian. Dulu. 1, 2, 3. Sabdanya Rasulullah SAW tentang kota Makkah Mukarramah ini,
innaki la khairu ardullah wa ahabbu ardullah laula anni ma ukhristu ma kharastu minki. Kalaulah sesungguhnya engkau adalah bagian tanah Allah yang aku cintai, dan engkau merupakan sebagian tanah Allah yang paling mulia, pun kurang lebih sekitar 500 meteran. Tapi nanti ancur-ancurnya dari jam tersebut. Jadi muter nanti ikutnya ke situ pokoknya. Lihatnya ke jam. Jamnya pindah-pindah, tadi di depan, sekarang ada di samping kiri. Jamnya hebat ya. Sekarang udah di sebelah kiri itu jamnya. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita memulai perjalanan kita di pagi hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan kita di pagi hari ini diberikan hikmah, diberikan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, pergi dengan selamat, pulang pun dengan selamat juga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doa bepergian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin inna ila rabbina. Rahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi yang penuh gembira ini kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat sedanten nggih? Alhamdulillah. Daharane cocok napa mboten, Mbah? Cocok nggih. Alhamdulillah. Yotrone tasih? Alhamdulillah. Pak Evo tasih kathah. Pak Evo ngeliput tok. Sampai lali jame. Kudune ngumpulnya jam 7 sampai setengah 8 gak tekan-tekan nih. Ini nembe gawe liputan apa nembe? Ngedit sampean, ha? Ngedit. Nge-vlog ya. YouTube. Aduh. Besok lagi mohon Pak Evo, apalagi pas kepulangan mohon tepat waktu nggih.
Nanti kalau jenengan gak tepat waktu, jenengan gak ditunggu pesawat Pak Ivo. Kalau hari ini masih ditunggu bisnya. Kalau besok gak ditunggu pesawat, sampean tak tinggal dewe. Setuju semua ya? Setuju loh Pak Ivo. Besok liputannya jangan banyak-banyak. Yang penting sekali ada liputan langsung dikirim. Ya toh jangan numpuk. Jangan kalau numpuk gini kan ngelembur akhirnya. Nanti kalau sampean kalau ngelembur terus SK-nya mau dicabut sama Pak Proto ini loh. Wah siap nyabut dari tadi mesti ngomong ki SK-nya tuh cabut ki Pak. Ketinggal kereta terus ki piye loh. Aduh. Sing ngendikan siji meneh iki ana kejinan meneh. Siji kejinan gara-gara amalane iki siji kejinan jin kluyuran. Dewi kluyuran sampai gak iso balik piye. Iso lho gak iso balik dhewe. Sarmen. Sudah ketemu sama Ustaz Ali padahal. Sudah ketemu Ustaz Ali tapi juga aduh, dekat situ di Makarim padahal. Hotel Makarim jenengan tahu semua kan? Ya, Makarim aja depan situ kan, tinggal lurus saja kan. Ya. Ini masih tidak tahu kesurupan apa. Sampai numpak taksi bayangin. Pirang jangka wis nyampe lho Mbah Sarmin. Wis. Oh, ngoten enggak tahu alamatnya ya. Wedi takut wong Arab kok nak diwenehi alamat palsu Mbah ya. Aduh. Kesurupan tenan iki. Hah? Oh iya dimaklumi. Kesini baru sekali. Insya Allah sesuk meneh Mbah ya. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah senengane bareng karo wong akeh. Ya toh sirahe dewe-dewe. Sirahe dewe-dewe gak iso dipadakno sirahe siji karo sijine. Dadine iki wajar nggih. Sing penting sabar mawon, ditungakno sing kathah. Diwacana Fatihah mboten, Mbah? Diwacake Fatihah ora? Mboten sah Mbak Sarmin ya? Oh. Ini impor ditekuk wakai itu. Kesurupan jin berbet niku. Halo. Ya Mujib. Kapan ada yang Mujib? Ada mikrofon agak. Mana ada? Cek satu. Kisopere. Kisopere lucu, mikir lucu. Aduh, jamaah yang dirahmati Allah, kota Makkah ini luar biasa. Kalau dilihat kanan kiri onone namung watu mawon nggih. Wete yo sithik-sithik. Wete niki nggih kedadi sirami terus saben dinten gitu. Akeh napa? Gunung mawon. Gunung gedungnya ya teko watnya. Ini ada gunung, atasnya ada gua kecil yang hanya cukup untuk mungkin 2-3 orang saja. Di sanalah tempat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Rasul hijrah tinggal di tempat ini, di gua di atas sana itu kurang lebih 3 hari. Hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Iki dina apa? Minggu pas dina terakhir Rasulullah arep mangkat yang Medina. Alhamdulillah untuk dina Minggu, Pak. Kita turun ya. Nanti foto-foto sebentar, langsung naik lagi, saya teruskan ceritanya lagi. Oh, jenengan.
Rasul memberi mbak. Pak Yai, senyum Pak Yai. Bojone senyum mesan. Akhir bojoku senyum aku seneng. Ketika itu Rasul diangkat menjadi Rasul pada umur beliau 40 tahun. Waktu lama kelamaan banyak sekali orang Quraisy supaya Muhammad ini menghentikan dakwah Islamnya. Tapi ketika Abu Thalib matur kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ya ammi, lau ja'lau, lau kanati syamsa fil yamini, lau kanati syamsu fil yamini wal qamara an yasari, lian atruka hadat da'wa kalolah. Wahai pamanku, seumpama ini matahari ditaruh di bahu kananku, bulan ditaruh di bahu kiriku supaya aku meninggalkan dakwah ini, matarok tuh sungguh aku gak akan meninggalkan dakwah ini sehingga aku menang karena dakwah ini atau aku meninggal karena dakwah Islam ini. Akhirnya apa? Ketika orang kafir Quraisy mendapati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab seperti ini, tambah bencinya orang kafir Quraisy kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Puncak-puncaknya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat menjadi Rasul, 10 tahun kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, tempat kedua yang akan kita kunjungi, yang kita kunjungi saat ini. Nah, ini bisa dilihat pepohonannya banyak sekali. Kalau dulu nyanyinya Padang Arafah, sekarang enggak, jadinya Taman Arafah. Ya toh, hijau semuanya Pak Suroto, luar biasa. Di setiap tempat ini ada apa namanya, penyemprot air ketika musim panas. Kayak kemarin di Kuba itu ya, pas kita di Masjid Kuba itu kan habis sholat disemprotin ya airnya. Nah, di sini juga terus. Ini kalau tidak waktu musim haji biasanya dipakai untuk ngembala kambing dan onta. Kalau musim haji tok dipakainya ini. Ini jauhnya dari kota Mekah kurang lebih sekitar 20 kilo, dan ini lebarnya kurang lebih 18 km persegi. Tempat wukuf ini. Ini merupakan tempat utama. Kalau Arafah ini dibatasi ya dengan pelang yang warnanya kuning. Kalau ada pelang kuning seperti kurang kelihatan, itu ada pelang kuning, itu adalah batas-batas Arafah. Nanti Musdalifah beda lagi, nanti tak kasih tahu Musdalifah. Mina beda lagi warnanya. Nah, jadi jenengan kalau ini di depan kita, ini adalah Jabal Rahmah. Tuh, Jabal kasih sayang. Pak Buma jauh munggah. Nulis sopo lo. Terus pedal gerong. Kita mesti siap-siap ini. Arafah, namanya Arafah, artinya mengenal. Disinilah Loh, kok kan? Aku anak ini sih kan apa-apa. Dalam tuh. Aku nyapa penting tuh. Burung tak rekam barang lo. Ben kok bis. Aku wis kira loro. Wong pira yo? Oh iya, karo kancane. Ya Allah.
बस सुनो इधर हो जाओ इधर खड़े हो जाओ यहाँ सीन नजर है वहाँ Gambar ya. Nanti jadinya mengkultuskan. Ojo ngaku haji pokoknya sampai. Samane udah sama samane. Nggih. Makure sing gitu. Nggih, insyaallah lah delok Arafah seperti ini nyenengke. Ya toh, Pak, insyaallah bisa dibayangin kalau hari Arafah ini luar biasa ramenya seperti apa. Hampir 3 juta manusia ngumpul di sini semuanya. Ya toh? Dan insya Allah kemarin panas sekali sini, Pak. Hampir 45 derajat kemarin. Nah, itu yang kuning-kuning kan itu Arafah itu. Itu batasnya kuning-kuning. Arafah warnanya apa, Bu? Kuning. Nanti Musdalifah ada lagi, tak kenalin nanti. Kenal sama Musdalifah Anda? Bekas isinya ngajar tadi. Nanti Musdalifah warnanya ungu, Bu. Ungu warnanya. Musdalifah udah nikah lagi. Iya. Musdalifah ambil kerikil sama mabit walaupun hanya sebentar saja. Jadi kata Allah, "Faidza afattum min Arafatin fadhkurullah 'indal masy'aril haram." Apakah bila kalian sudah keluar dari Arafah, maka kumpullah kalian di Masy'aril Haram, yaitu di Musdalifah. Maka di Musdalifah ada masjid, itu namanya Masjid Masy'aril Haram. Kita disuruh ngumpul di Masy'aril Haram, yaitu di Musdalifah, bermabit atau bermalam. Waktunya kapan? Waktunya adalah pertengahan malam 10 Dzulhijjah sampai menjelang sampai subuh. Itu waktunya mabit. Jadi kalau orang kok nyampe Musdalifah sebelum pertengahan malam, artinya mereka belum mabit. Tapi mabit ini bukan merupakan rukun daripada haji, dia merupakan wajib daripada haji. Seumpama kalau seseorang tidak bisa mabit di Musdalifah,
waktunya tidak nyukupi, ya sudah, dia harus kena dam, yaitu nyembelih 1 ekor kambing yang ada di Mekah. Nyembelih kudu ning Mekah, Pak. Gak entuk ning Indonesia. Sekalian kurban gak oleh. Kudu ning kene kabeh. Musdalifah. Harus di sini. Dan di Musdalifah disunahkan bagi setiap jamaah yang berhaji ketika malam itu sambil mabit bermalam dia ambil kerikil untuk melempar jumroh pada pagi harinya tanggal 10 Dzulhijjah atau Idul Adha. Nanti ngelempar Idul Adha itu yang dilempar yang paling besar, namanya jumroh Aqobah 7 kali. Des. Setelah itu baru tahallul. Atau kalau enggak, diteruskan menuju ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah. Bisa dilihat kanan Bapak Ibu sekalian, itu ada kayak benteng ya. Lihat ya Bu, Bapak lihat apa? Benteng. Nah ini kayak benteng ya. Ini merupakan jalan air yang diambil airnya dari Taif menuju ke untuk mengairi jamaah-jamaah haji dan umrah yang ada di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Nah, ini dibangun pada tahun sekitar 830-an Masehi. 830 Hijriah, ngapunten. 830 Hijriah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang menginfakkan ini adalah istri beliau yang bernama Zubaidah. Maka disebut dengan Ainul Zubaidah, ya, mata air Zubaidah. Itu istri tercinta daripada Harun ar-Rasyid, salah satu khalifah dari kekhalifahan Abbasiyah. Ini mata air ini nyambung dari sini sampai Taif, kurang lebih panjangnya sekitar 95 km. Ya, 95 km. Dipakai kurang lebih 1200 tahun lamanya. Cuman sekarang sudah tidak dipakai lagi. Kurang lebih sekitar tahun 1400-an itu sudah tidak dipakai lagi. Nah, umumnya ini sekarang kita sudah masuk di Musdalifah. Ada kereta lewat. Ya, ada keretanya itu. Sebelah kiri itu untuk kereta. Ini sekarang sudah masuk Musdalifah. Itu masjidnya sebelah kanan. Ini namanya Masjid Masyaril Haram. Ini masjid. Di sini jemaah malam hari mereka tidak memakai tenda di sini. Jadi bermalamnya karena sebentar sambil nyari kerikil, gitu. Sekarang sudah disiapkan oleh kerajaan Arab Saudi. Jadi jemaah gak usah bingung-bingung sekarang kalau haji. Sudah disiapkan kantongnya sak kerikile. Kalau mau nyari kerikil di sini juga. Di atas itu ya, ada tubuhnya kecil. Kalau tubuhnya cilik ya. Di situ. Nabi Ibrahim itu luar biasa, umurnya sampai 98 tahun gak duwe anak Bapak Ibu. Ya, 98 tahun gak duwe anak, tapi rajin ndonga karo Gusti Allah. Ndongane pripun? Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Do Gusti kula nyuwun jenengan hadiah iku. Halo Masa TV.
Panas, panas. Dadah, jos. Salim minna waruddana salimin Allahumma ya mu'idu amidna ya jabbaru ujuburna ya sattaru asturna ya raddadu urdudna الزيارة إلى بيتك الحرام في كل سنة مع الأهل والولد والذريات والحمد لله رب العالمين. Jemaah yang dirahmati Allah, rasanipun di dalam hati kita bercampur aduk, mau bahagia ketemu dengan keluarga, tapi juga ada rasa sedih karena kita harus meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah ini. Ada sebuah pepatah dari orang Arab menyatakan, laisal liqa illa wa ba'dahul wada. Tidak ada sebuah perpisahan, tidak ada sebuah pertemuan kecuali setelahnya pasti ada perpisahan. Semuanya di dunia ini tidak ada kekal dan abadi. Ketika bertemu pasti akan berpisah. Ketika kita bertemu dengan istri kita ataupun dengan suami kita, pasti ada masanya kita akan berpisah dengan mereka. Itulah dunia jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada yang kekal dan abadi. Maka hanya permohonan saja dari diri kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa hati kita dijadikan sebagaimana Ka'bah senantiasa diputari sebanyak 7 kali, 7 hari, seminggu lamanya, setiap waktu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita keluar dari kota Makkah Al-Mukarramah ini, saya pribadi ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin selama berada di kota Makkah Al-Mukarramah ini ataupun di kota Madinatul Munawwarah, banyak sekali ucap saya, laku saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Terus metu sangka tanah suci gak iso bales, jaluk maafe kudu ping 100.000. Makanya saat durunge metu sangka tanah suci aku jaluk ngaku. Dan kita semuanya antara satu sama lain, antar jemaah juga, marilah bersama-sama kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Dilegowoke, mungkin ada sebuah perkataan ataupun perbuatan dari saudara jemaah. Monggo Bu Sari. Hah? Toilet. Ya, maksud hammam yasmah istimal wala la? Ayo, Mbak. Boleh bisa dipakai. Oh, Sam. Sari. Pasang sama Mbak Nur kok. Nur Alia. Sampai sedat berapa jam? Oh, masih lama. Mungkin santai aja. Enak yang lain ke sini. Masih lama Mbak Nur, tenang Mbak Nur. Kena apa tadi? Udah tadi kata bagus. Rekam terus. Assalamualaikum warahmatullahi
Bismillah. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du wa sallallahu ta'ala wal barwakan sa'atan kaman hajjal baita kama rabbana alaihi ayat wa fatimah kaman wa akhiran fa inna allaha yuhibbul muhsinin. Pada seluruh jamaah sekalian yang kami hormati, monggo pertama-tama kita mengucapkan syukur kehadiran Allah. Semoga yang pada saat ini merasakan kepalanya pusing, muga-muga mari. Amin. Muga-muga kok pusing mripate rada teges abang muga-muga mari. Amin. Muga-muga ana sing rada butek ambekan sesek muga-muga mari. Amin. Muga-muga ana sing wetenge mules, muga-muga mangkat. Amin. Muga-muga awite kita ibadah ning Haromen tawaf sa'i sapi kok ana sing sikil betul-betul muga-muga mari. Amin. Bapak-bapak ibu, di sini saya hanya menuruti Ustaz itu untuk memberikan pesan dan kesan. Mungkin kita semua masih banyak yang menganggap bahwasanya ibadah umroh itu hanyalah sekedar kita mengunjungi tanah Haromen, suwun kepada Rasul di Makbarahnya. Akan tetapi ada yang lebih besar daripada itu semua. Dengan kita menjalankan umroh itu sebenarnya seperti yang telah kita ucapkan ketika sa'i maupun dalam doa tawaf yang dituntun oleh Ustaz itu fala junaha alaihi ajal tawafa bima. Kata satu menjadi. Jadi ketika seseorang sudah menjalankan ibadah umroh yang mana di dalamnya terdapat rukunnya sa'i maupun tawaf, kita sudah dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rame nih toko yang di Jeddah. Toko apa? Ini toko Ali Murah. Tapi nggak murah. Ini istirahat. Diam. Bapak sama Pak Ustadz aja kan? Dari mau bakso, di sini ada bakso. Lihat di sini apa? Di Jeddah ada juga bakso. Lihat. Bakso Mang Udin. Mau harganya? Coba ya, kita lihat.
Nggih. Ini kan ada pekerjaan ini hari ini. Ada apa aja nih? Ini ada toko Munawar, toko kurma, ada kopi hitam, saffron. Nih, baksonya dalamnya apa? Restoran baksonya. Nih, keluar aja ya lihatnya. Balik lagi. Lucu ya bonekanya ya. Takok. 10.000 real. Dia sopo? Empat biji 10 real. Maka Madinah ini stainless bubuk, tidak kan bukan. Tinggal 5 real dan di Makkah Madinah ada semua. Magnet kulkas. Magnet stempel kulkas. Kayak yang